Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit X Squero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Squero channel. Dan kali ini kita melanjutkan video yang kemarin, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah konten Ramal X Squero. Ramal X Squero spesial bulan September tahun 2020 ya. Jadi saya akan meramalkan bagaimana kira-kira asmara dari setiap zodiak di bulan September tahun 2020. Jadi di part pertama kemarin saya sudah meramalkan ya. Jadi kalau teman-teman yang belum menyaksikan yang part 1, saya sudah mencantumkan linknya ya. Ada di deskripsi ya. Jadi langsung saja buka deskripsi di bawah. Itu ada link yang part 1 apabila kalian belum menyaksikan ya. Atau mungkin zodiak kalian belum keluar, tunggu saja karena akan ada 4 part ya. Jadi part 1, part 2, part 3, part 4. Di episode kali ini saya akan mencoba membaca bagaimana asmara dari zodiak Cancer, Leo, dan Virgo. Dan sebelum kita masuk di episode Ramal X Squero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit X Squero channel. Apabila sudah di subscribe dan sudah dibunyikan loncengnya, kita langsung saja masuk ke episode Ramal X Squero pada kesempatan hari ini. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot seperti biasa. Sebelum saya ambil kartu pilihan, saya akan mengacaknya terlebih dahulu. Dan saya tekankan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, apabila kalian ingin request kira-kira artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung hubungi saya di Instagram. Saya juga bisa di @aditx_squero, atau bisa yang lebih gampang langsung tulis di kolom komentar ya. Tulis kolom komentar di bawah, kira-kira artis atau public figure siapa idola kamu yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian ingin diramal oleh saya, bisa langsung hubungi atau konsultasikan masalah Anda tentang karir, keuangan, asmara, kesehatan, dan apapun, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di @aditx_squero. Tapi jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan lupa ada syarat dan ketentuan yang harus dijalankan. Oke, sudah cukup. Saya akan ambil kartu yang pertama ya. Kartu yang pertama adalah untuk zodiak Cancer. Jadi buat teman-teman yang zodiaknya Cancer, disimak baik-baik ya. Saya akan mencoba meramalkan asmara dari Cancer di bulan September tahun 2020. Dia kartu yang keluar untuk Cancer. Di sini saya melihat untuk Cancer, kamu sudah memiliki apa yang kamu mau, apa yang kamu idam-idamkan, dan apa yang kamu impikan. Mungkin kamu ingin bersanding, atau mungkin kamu sudah cocok dan juga sudah mendapatkan seseorang yang sudah pas di hati kamu. Mungkin baru-baru saja, atau mungkin ada peningkatan yang terjadi di hubungan kamu sama si dia. Jadi di bulan September ini saya melihat banyak kebaikan dan banyak juga keharmonisan yang ada dan terjadi di hubungan kamu sama si dia. Jadi kamu harus bisa menjaga dan juga bisa lebih meluangkan waktu juga buat si dia. Jangan sampai misalkan sudah baik nih, tiba-tiba kamu agak lupa sama dia, yang biasanya kamu memberikan banyak perhatian, memberikan banyak waktu untuk dia, kamu jadi agak-agak berkurang. Mungkin karena kesibukan kamu, atau mungkin ada acara lain ya. Jadi kamu harus bisa mengungkapkan dari hati ke hati ya, supaya dia juga tahu kamu itu sibuknya kenapa, mungkin ada kegiatan apa. Kamu harus bisa konsultasi dan juga memberi kabar kepada dia ya. Berikan kabar ya, tidak
tidak setiap saat, namun seperlunya saja. Contoh, apabila pagi kamu masih berhubungan dengan dia dan malamnya kamu ada acara, kamu bisa bilang dari pagi ya, bilang dari pagi kalau misalkan oh nanti malam ada acara, jadi mohon maaf nih kita agak ini ya hubungannya atau chattingannya ya agak-agak dikurangi karena sedang ada acara, begitu kan bisa. Jadi kan tidak mengganggu keharmonisan yang saat ini sedang bagus-bagusnya dan sedang romantis-romantisnya. Intinya untuk Cancer pada bulan September tahun 2020 adalah asmara kamu sama si dia cukup bagus, jadi harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya untuk Leo, asmara untuk Leo pada September 2020. Ini dia untuk Leo. Di sini saya melihat untuk Leo kamu sudah berada di posisi yang nyaman dan sudah di zona yang menurut kamu cukup enak untuk ditempati. Bisa jadi hati kamu sudah tertambat oleh si dia dan itu adalah pilihan yang tepat. Namun di sini saya juga masih melihat bahwa zodiak Leo ini masih agak-agak berpikir ya. Jadi agak berpikir ulang, cukup berpikir panjang juga bahkan kira-kira pilihannya itu tepat atau tidak. Meskipun saat ini keadaan hatinya sedang bagus, kemudian juga hubungan kamu sama si dia juga sedang bagus, namun ada sedikit kekhawatiran dari diri kamu. Mungkin kamu khawatir tiba-tiba ada yang mengganggu atau ada orang yang ketiga, itu bisa saja. Jadi ada kekhawatiran yang muncul tiba-tiba, mungkin itu perasaan kamu saja, atau bisa juga kemarin-kemarin sempat ada kejadian atau sempat ada kamu memergoki atau melihat pasangan kamu sedang memiliki hubungan ya, bukan hubungan khusus pastinya, tapi ada kontak dengan orang lain sehingga kamu merasa agak-agak cemburu, agak-agak waspada. Namun itu semua terjadi karena kamu sangat menyayanginya dan tidak ingin kehilangan si dia. Jadi itu masih wajar saja. Namun ada baiknya kamu juga memberikan lebih banyak perhatian dan juga kamu juga bisa saja untuk mengajaknya jalan ya. Kemudian juga agak-agak ini ya, bersenang-senang bersama, luangkan waktu untuk bersama. Mungkin juga bisa jalan-jalan kemana atau mungkin dinner, atau mungkin ya sebatas bertemu. Setidaknya dari ini ya, dari pertemuan pasti akan memunculkan kebahagiaan juga, bibit-bibit kebahagiaan pasti juga bermunculan di situ. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, manfaatkan momen dengan sebaik-baiknya. Apabila kamu merasa gelisah, apabila kamu merasa ada sedikit kecurigaan, kamu bisa mengatakan kepadanya, kemudian bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Apabila kamu memang merasa ada yang tidak beres, merasa kamu kurang enak hati, itu harus kamu singkirkan. Harus tetap positive thinking. Jangan sampai kamu sudah negatif thinking terus menuduh yang tidak-tidak tanpa bukti ya. Jadi kamu harus tahu kejelasan seperti apa ini, kira-kira kemarin kenapa. Kamu harus cari tahu kejelasannya. Apabila sudah jelas, kamu bisa segera mengambil tindakan yang tepat. Namun apabila itu hanya sebatas kekhawatiran dan belum terbukti, tidak baik juga apabila kamu tiba-tiba menuduh yang tidak-tidak dan tanpa bukti ya. Jadi jangan sampai kamu sudah merasa nyaman dengan si dia, namun rasa curiga yang terlalu besar membuat hubungan kamu sama si dia menjadi agak renggang ya. Jadi saran saya itu tadi, apabila ada sesuatu yang harus dipertanyakan, kamu tanyakan saja dengan baik dan juga dengan jangan tergesa-gesa juga ya. Jadi jangan kamu selalu mengejar jawaban itu, pelan-pelan saja. Kalau pelan-pelan kan nanti juga enak ya, dia jawabnya juga enak, memberi penjelasan juga enak, tidak tertekan ya. Tapi jangan ini ya, jangan, yang penting jangan membuat dia tertekan dan jangan sampai dia itu merasa disalahkan. Jadi kamu harus tetap jaga ego dan berlaku selembut mungkin
sewajar mungkin, jangan sampai emosi malah mengendalikan diri kamu dan membuat keadaan makin buruk ya. Jadi inti dari zodiak Leo, saran saya apabila ada sesuatu yang ingin diperbincangkan, ingin ditanyakan, ingin dibahas, bahaslah secara hati ke hati dan dengan cara yang baik, logat yang baik, dan harus diselesaikan dengan baik juga. Dan kartu yang terakhir adalah untuk Virgo. Bagaimana zodiak Virgo, sudah siap? Asma untuk Virgo tahun 2020 bulan September. Ini dia kartu yang keluar untuk Virgo. Untuk Virgo, di sini saya melihat banyak keraguan-keraguan yang muncul di pikiran kamu. Mungkin kamu ada keraguan dan juga agak pemilih juga. Mungkin kamu sudah memiliki beberapa kandidat atau beberapa calon yang sudah ada dan sudah kamu incar, dan itu adalah target kamu. Jadi kamu agak-agak ini ya, bingung untuk memilih kira-kira si A, si B, si C. Tapi bukan berarti kamu itu bisa dengan gamblang atau dengan seenaknya juga milih A pasti diterima, milih B pasti diterima, milih C pasti diterima. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi ada konsekuensi yang bisa kamu dapatkan, yang harus kamu lalui juga. Jadi ada plus minusnya. Nah, plus minus itu tadi membuat kamu jadi berpikir dua kali untuk memilih si A, si B, si C. Dan ini adalah sesuatu yang bisa menghambat kemajuan hubungan kamu. Mungkin kamu sudah dekat dengan si A, namun kamu juga tidak ingin si B itu pergi, dan si C bahkan mungkin sudah berharap sama kamu. Jadi kamu bingung ini mau pilih yang mana. Di satu sisi kamu suka sama si A, tapi si A tidak terlalu memberikan respon yang positif. Kamu juga berharap banget sama si B, namun kamu lebih berharap sama si A. Itu akan menjadi sebuah beban pikiran yang cukup menghantui dan cukup membuat kamu merasa agak-agak bingung juga. Jadi saran saya, kamu harus bisa segera menentukan pilihan, dan juga kamu juga harus bisa membuat kamu sama si siapapun itu ya, kamu juga harus bisa memilih kira-kira yang dia juga sama-sama suka itu yang mana. Ini jangan sampai kamu itu juga mengikuti ego kamu. Apabila kamu memang ingin menunggu sama siapapun yang ingin kamu jadikan pasangan kamu, padahal dia juga tidak terlalu merespon, itu kamu juga harus siap-siap. Siap-siap apa? Kamu juga harus siap-siap untuk resiko terburuk. Resiko terburuknya adalah mungkin penantian kamu itu malah sia-sia ya. Penantian kamu malah sia-sia. Kamu pengen kembali ke orang yang dulu pernah menyatakan cinta dan memberikan sinyal kepada kamu, ternyata dia sudah bahagia dengan orang lain, atau mungkin sudah rasa itu sudah pergi. Jadi kan kamu malah jadi serba salah, kamu malah tidak mendapatkan semua ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kamu harus bisa segera memilih, segera menjatuhkan pilihan, ambil pilihan yang terbaik ya. Mungkin saat itu pilihan kamu belum merasa terbaik, namun di kemudian hari apabila sudah dijalani mungkin akan terlihat sisi positifnya seperti apa. Jadi berhentilah untuk menjadi sosok yang terlalu pemilih. Selektif itu bukan suatu hal yang buruk, namun apabila kamu terlalu selektif dan terlalu mengulur-ulur waktu, itu bisa menjadi bumerang buat kamu. Jadi saran saya, segeralah mengambil keputusan dan segera menentukan pilihan kamu dan juga jalan yang kira-kira ingin kamu tempuh sama si dia ya. Jadi segera berikan kepastian, dan juga kamu bisa untuk segera bahagia dengan pilihan kamu. Dan itu tadi Ramal Explore pada episode hari ini, dan semoga bisa membantu, bisa memberikan sedikit pencerahan apabila ada masalah, atau mungkin kemarin ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati setelah mendengar ramalan dari saya, bisa sedikit membantu.
Dan apabila kalian ingin konsultasi secara lebih rinci, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di @aditx_esquero. Namun jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Saya ingatkan sekali lagi, ini hanya sebatas ramalan, ini hanya sebatas prediksi, karena manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan ingat, masih ada part yang ketiga dan keempat. Jadi zodiak yang belum saya bacakan akan saya bacakan di episode selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Om Swastiastu.